Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kalau saya, ya seperti biasa. Terkadang tiba-tiba saja datang cuaca ekstrim. Tapi ya udahlah, namanya ujian orang dalam perjalanan itu macam-macam. Sorry, malah curhat. Oke, kali ini saya bakal membuat racikan sayur pedas gurih dan nikmat PC Core Hore dengan prosesor AMD. Nah, bagi yang penasaran gimana kemampuan onboard Radeon Vega 3 ini, monggo tonton aja sampai habis proses perakitan hingga main game di prosesor murah dan ganteng ini. Tapi ingat, jangan lupa dukungan channel ini bagi yang baru mampir dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng. Karena dengan begitu impian saya dapat 1 juta subscriber segera tercapai. Amin. Kita bedah harga dulu nih satu persatu. Nah, masalah harga ini variatif ya. Harga nggak mengikat karena nggak pakai tali. Bisa jadi sama atau selisih paham. Maaf, selisih harga. Nah, partnya ini gado-gado. Sebagian baru dan sebagian bekas. Kalau baru semua nanti harganya makin naik. Kayak Pertamax Turbo. Kami suka turbo. AMD Athlon 3000G 2 core 4 thread. Ada 2 versi prosesor tipe ini dijual di pasaran. Tray sama box. Nah, beda harga tray sama box itu cepet doang. Kalau nggak salah sih. Terus kalau tray itu nggak dapet box asli dari AMD. Selebihnya yang versi tray punya garansi yang sama dan masih dapet juga heatsink fan. Harga pasaran yang box itu di kisaran 800 sampai 900 ribu rupiah. Sedangkan yang tray ya kisaran 700 sampai 800 ribu rupiah. ASRock A320M HDV revisi 40. Biar makin kiri hore, pilihannya ke ASRock. Dijual di rentang harga 700 sampai 800 ribu rupiah. Kenapa pilih seri ini? Ya karena ngejar murah tapi banyak fitur. Murah-murah gini udah ada slot M2 NVMe dan juga port USB 3.0 melimpah. Tim Ticred Expert 16GB kit PC 3200. Lagi-lagi buat neken budget kita nggak pakai RAM bling-bling. Makanya yang kita kejar size besar biar sharing memorinya lebih besar. Kan sebagian orang suka yang besar-besar, besar VRAM maksudnya. Nah, RAM tipe ini harganya di bawah 1 juta loh. Ya kisaran 980 ribu rupiah. SSD Cleve 240GB SATA. Seperti biasa susah buat cari SSD bekas. Makanya patokan harga tetap harga baru ya. Di kisaran 300 sampai 400 ribu rupiah. Berarti kalau bekas ya kisaran 200 ribuan ya. Power supply Imperion 500 watt. Jujur sebenarnya saya nggak menganjurkan buat pakai power supply tipe ini. Tapi buat sementara waktu, power supply ini masih bisa diandelin. Ya kelasannya sih masih power supply kaleng-kaleng. Harga barunya itu di kisaran 150 ribuan dan ini harga bekas. Saya beli di harga 70 ribu rupiah. Nanti kalau ada uang ditabung jangan lupa nikah. Maksudnya ganti power supply yang bagusan. Casing PowerLogic Azura. Biar simple, ambil casing jenis MATX juga. Dan harga casing ini bekasnya cuma 80 ribu rupiah. Ya syukur-syukur dikasih gratis sama temen yang udah nggak butuh lagi casing gini. Total harga rakitan ini nggak nyampe 3 juta rupiah ya, kurang lebih 2,9 juta rupiah. Masih kategori carry hore. Udah dapet prosesor murah dan ganteng plus RAM 16GB, dual channel DDR4. Sebelum memasang ke dalam casing, baiknya kalian rakit 3 komponen ini dulu biar gampang. Prosesor, cooler, dan RAM. Kita pasang dulu prosesor murah dan ganteng ini. Jangan lupa cocokkan terlebih dahulu segitiga yang ada di soket prosesor. Bisa dilihat di pojok kiri atas dengan segitiga yang ada di prosesor. Lanjut buka pengunci soket prosesor terlebih dahulu dan posisikan berdiri. Kalau miring ntar susah masuknya. Pegang prosesor seperti ini ya, masukkan dengan penuh perasaan. Goyangkan prosesor kanan dan kiri. Ini buat mastiin pin-pin prosesor masuk dengan baik. Kalau udah kunci kembali dan posisikan pengunci seperti semula. Siapkan cooler prosesor. Nah, bagi kalian yang nanya kok nggak pakai pasta, kalau beli prosesor baru, buka bungkus, pastanya udah ada di cooler. Jadi nggak perlu dipasta lagi. Ntar malah mubazir. Oke lanjut, posisikan cooler prosesor seperti ini. Kaitkan pengunci ke bracket prosesor baik kanan maupun kiri. Di sini saya lupa memposisikan pengunci coolernya. Kita balik dulu nih posisinya. Lanjut kita kaitkan kembali pengunci ini ke bracket baik kanan maupun kiri. Ya maklum lah ya, namanya manusia kadang lupa. Kalau udah tinggal dikunci dengan memposisikannya searah jarum jam. Lanjut, pasang konektor power 4 pin kipas ke motherboard. Terakhir, memasang RAM ganteng nah murah ini. Buka terlebih dahulu 2 pengunci RAM bagian atas. Yang bawah udah fix ya, nggak bisa diubah. Kalau udah tinggal kalian pasang dengan menekan ujung RAM baik kanan dan kiri sampai bunyi klik.
Biasanya saya pasang power supply terlebih dahulu ke dalam casing, tapi ini saya pasang back panel dulu biar kelihatannya beda seperti rakitan sebelumnya, padahal sih sama aja. Kalian masukkan back panel dari dalam, dorong keluar hingga terkunci semua sisi back panel. Lanjut kita pasang power supply-nya dan masukkan dengan kondisi kipas berada di bawah. Pasang 4 baut pengunci seperti ini, dan baut ini pun juga bisa dipasang di harddisk dan VGA. Sebelum memasang motherboard ke dalam casing, silakan kalian singkirkan kabel-kabel yang mengganggu. Dan casing ini sendiri udah ada dudukan motherboard yang fix ya. Maksudnya ini dudukannya itu langsung dari casing, tapi ada slot tip. Nah ini mungkin fungsinya biar nggak short ke motherboard. Angkat motherboardnya dan posisikan lubang di motherboardnya dengan dudukan motherboard di casing. Pastikan juga port motherboard di posisi yang pas di back panel. Sekarang siapkan 6 baut pengunci motherboard yang bentuknya seperti ini, dan pasang baut tersebut putar sampai bautnya nggak muter lagi. Tapi jangan pakai otot, pakai perasaan. Anggap ini pacar kalian yang bakal menemani kalian berselancar di dunia maya. Sekarang kita pasang power processor 4 pin ke motherboard. Pastikan posisi pengunci konektor ini sama dengan yang ada di motherboard. Terus konektor 24 pin di motherboard, dan posisi penguncinya itu ada sebelah kanan. Ini udah umum ya untuk motherboard keluaran terbaru. Satu hal lagi, karena pinnya banyak, pastikan konektor ini terpasang dengan rapat. Jangan renggang. Kalau renggang nanti putus dong hubungannya. Hayo, hubungan arus listrik maksudnya. Oke, lanjut kita pasang kabel front panel seperti HD audio ini. Tinggal kalian cocokkan aja konektor dengan kaki pin yang ada di motherboard. Kebalik juga nggak bakal masuk ya, kecuali kalian pakai otot. Masuk kagak, pin malah patah. Makanya pakai perasaan dong. Lanjut pemasangan konektor USB. Ini pun sama ya, gampang kok. Tinggal sesuaikan aja. Tapi ingat, pastikan posisi konektor USB ini tempatnya di mana. Jangan asal colok. Lihat-lihat dulu dong kalau mau masang. Di ASRock ini, posisi USB depan itu dekat port SATA. Langkah terakhir, pasang kabel on off, dan rumusnya seperti biasa ya. 2 pin pertama di bawah itu adalah HDD LED. Sebelahnya itu reset dengan posisi tulisan di bawah. Di atas reset itu power. Nah sebelahnya power plus dan minus. Kalau udah sering ngerakit pasti hafal banget bagian ini. Dan langkah terakhir, kalian pasang kabel power SATA dan SATA ke SSD. Lanjut kabel SATA jangan lupa dipasang ke motherboard. Nah ini posisi port SATA-nya tiduran, tapi nggak masalah, kita masangnya lebih gampang. Selesai? Belum bos, sabar ya, orang sabar itu pasti rezekinya lebar. Kita rapikan dulu kabel-kabel ini, ya biar kelihatan sedikit rapi, nggak awut-awutan kayak orang habis kena curi. Ya kurang lebih seperti inilah, telah dirapikan pakai kabel tis. Ya nggak rapi-rapi amat sih, tapi lumayan ya, rada mendingan ya nggak? Di sini saya pakai Windows 10 versi terbaru dan juga menggunakan driver terbaru dari AMD. Download drivernya di mana bos? Ya di web AMD dong, masa Nvidia? Ntar malah berantem. Kemudian VRAM-nya saya atur ke 4 GB nih, biar game-game baru itu nggak protes VRAM-nya kekecilan. Rada sombong dikit nih, karena RAM yang kita pasang itu 16 GB. Potong 4 GB untuk VRAM, masih 12 GB dong, ya nggak? Nah satu lagi, saya set kipas prosesornya jadi performance nih, biar bisa bikin adem hati yang gelisah seperti saya, yang banyak kisah duka. Maksudnya prosesor. Jadi kalau di setting performance, prosesornya nggak kepanasan. Nah saya nggak pakai rekor layar, karena pas saya coba, memang nggak terlalu pengaruh di gamenya ya. Gamenya tetap lancar, tapi hasil videonya itu loh, patah-patah, bikin sakit mata. Ya udahlah, pakai kamera aja biar nyaman. Senyaman saya ketika duit masuk ke rekening. PES 2021. Wih, bisa PES, bisa dong. Prosesor ini serta VGA onboardnya sanggup main PES. Awalnya kepedean ya, set resolusi 1080p 60 fps. Akhirnya ngalah juga, settingan low, resolusi 900p dengan frame rate 30 fps. Hasilnya cukup lancar ya. Ya nggak mulus-mulus banget sih. Kalau kalian mau mulus mainnya, silahkan main di resolusi 720p. Tapi kalau saya pribadi sih masih cukup enak dimainkan dengan resolusi 900p. GTA 5, game yang rilis tahun 2013 ini tetap dipertimbangkan buat tes di prosesor AMD Athlon ini. Biar kata nih prosesor keluaran tahun 2019. Nyatanya kalau set rata kanan dijamin gak gerak gamenya. Framerate pasti nilai cuma satu doang. Nah saya set di resolusi 1080p DirectX 11 settingan low, hasilnya cukup baik loh. Game berjalan dengan lancar walaupun framerate-nya di rentang 30-40 fps. Ya kalau mau naik framerate-nya monggo main jauh-jauh. Main di resolusi 720p DirectX 10. Dijamin dah jauh lebih tinggi framerate-nya.
Far Cry 6, wih sombong banget nih PC mau jalanin Far Cry 6. Harus dong, AMD gitu loh. Saya tahu ini game berat, makanya saya nggak maksain. Resolusi di 720p settingan paling ancur. Hasilnya luar biasa, game berjalan mulus bos. Frame rate rata-rata di angka 40 fps. Tapi ya itu ya, gambar gamenya nggak mulus, ancur banget. Apalagi di monitor yang sejatinya 1080p, jadi makin ancur. Tapi minimal bisa dimainkan. Forza Horizon 5. Halo, ini game berat. Eits, jangan remeh dulu dong. Dengan settingan lowes, resolusi 720p, hasilnya benar-benar bikin saya terkencing. Kaget. Biar kata frame rate kadang di bawah 30 fps, tapi gamenya lancar. Beneran, gak pakai bohong. Gila, prosesor murah ini sanggup menjalankan Forza dengan baik. God of War. Nah, game satu ini awalnya ragu sih, tapi namanya diuji coba, ya nggak ada salahnya, ya nggak? Karena saya tahu game ini nggak enteng, maka settingannya paling ancur di resolusi 720p. Hasilnya, game berjalan cukup mulus, nggak nyangka banget, bahkan pas battle, biar kata frame rate nggak tembus di 30 fps, masih tetap enak aja dimainkan. Keren sih, walaupun makan hati, lihat gambarnya kayak gini. Tapi sadar dong, ini kan PC part baru, yang murah meriah. AC Valhalla, sama seperti game berat lainnya, settingan di game ini pun settingan ancur di resolusi 720p. Hasilnya cukup baik di angka 30 fps, tapi nggak tahu ya, ada flicker yang mengganggu, warna hijau kayak color hijau. Belum tahu ini masalahnya apa ya, atau emang game ini nggak disarankan main di prosesor AMD Athlon ini. Genshin Impact, main di resolusi 1080p, settingan lowes, facing up. Kaget nggak? Saya juga kaget nih. Ternyata lancar loh dimainkan. Cukup mulus dengan tetap mempertahankan resolusi yang ada. Valorant, nggak klop rasanya kalau nggak tes game satu ini. Di resolusi 1080p, settingan low, ternyata hasilnya luar biasa banget. Gamenya berjalan mulus, malah frame rate kadang tembus di angka 100 fps. Frame rate terendah pun masih di kisaran 60-an fps. Biar kata dual core dan ngandelin Vega onboard, game ini bisa dikalahkan oleh PC ini. Dari beberapa game yang diuji cobakan, PC ini masih cukup baik menghandle game-game tersebut. Ya, walaupun harus bermain di sebagian resolusi rendah dan settingan hancur, tapi tetap aja PC ini bisa melewati masa-masa sulit. Tapi jangan sombong dulu, ada beberapa game yang nggak mau running di PC ini, kayak Horizon Zero Dawn yang cuma loading doang pas mau backsmack. Terus Resident Evil Village, sama game terbaru yaitu Marvel. Tapi ya wajar juga ya, game yang nggak running tadi ya butuh kemampuan VGA yang lebih baik tentunya. Ingat, Radeon Vega 3 ini merupakan kasta terendah di keluarga Radeon Vega. Jadi sadar diri dong, jangan maksain. Ya, sampai di sini aja dulu bahasan rakitan PC gaming Kiri Hore ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.